Om Swastiastu, selamat pagi Bapak Wayan Supriyana dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi tentang encoder dan decoder. Oke, di sini perkenalkan kami dari kelompok satu. Nah, anggota kelompok kami yang pertama yaitu Iwayan Gede Gumul Raharja, kemudian yang kedua Putu Stefan Belvacan, dan yang terakhir adalah saya sendiri, yaitu Imade Purnawasidananda. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas yang pertama. Materi yang pertama yaitu adalah encoder. Nah, teman-teman, encoder secara sederhana dapat kita katakan adalah bagaimana kita merubah data itu menjadi sandi. Atau secara sederhana kita sebut dengan penyandian. Nah, rangkaian encoder ini mempunyai sejumlah masukan. Nah, di mana pada suatu saat hanya ada satu masukan yang boleh aktif. Kemudian, keluaran dari encoder ini adalah bit jamak terkode yang akan dibangkitkan tergantung pada masukan yang diaktifkan. Kemudian, encoder ini merupakan rangkaian logika yang berfungsi mengubah data yang ada pada inputnya menjadi kode-kode biner pada outputnya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Nanda. Encoder memiliki beberapa sifat, di antaranya yang pertama, encoder mengkonversi dua pangkat n input menjadi n bit output. Yang kedua, banyak digunakan untuk kompresi data. Yang ketiga, dapat dibangun menggunakan gerbang n dan gerbang out, gerbang OR. Yang keempat, jumlah masukan input lebih besar dari jumlah keluaran. Berikut merupakan contoh dari encoder. Yang pertama, encoder 4 kedua. Bisa kita lihat pada tabel kebenaran berikut, ketika I1, ketika I0 bernilai true, maka pada output baik Y maupun X itu bernilai false. Ketika I1 bernilai true, pada output yang bernilai true adalah Y. Pada saat I2 bernilai true, pada output X yang bernilai true. Begitu seterusnya. Dari persamaan dari tabel kebenaran di atas, bisa kita peroleh persamaan X yaitu I2 ditambah dengan I3. Ini dilihat di mana ketika X-nya bernilai true, itu berada di I3 dan I2. Kemudian untuk Y persamaannya itu I1 ditambah dengan I3. Ini didapatkan karena pada saat Y bernilai true, itu baik I1 maupun I3 juga bernilai true. Berikutnya yaitu encoder 8 ketiga diperoleh tabel kebenaran sebagai berikut, yaitu pada saat I0 bernilai true, baik itu Y0, Y1 maupun Y2 itu bernilai false. Pada saat I1 bernilai true, hanya Y0 yang bernilai true. Dan begitu seterusnya berurutan. Dari tabel kebenaran tersebut dapat kita rumuskan suatu persamaan di mana Y0 itu merupakan I1 ditambah dengan I3 ditambah dengan I5 ditambah dengan 7. Ini didapatkan karena pada saat Y0 bernilai true, hanya I1, I3, I5, dan I7 yang bernilai true. Terus persamaan yang kedua, Y1 sama dengan I2 ditambah dengan I3 ditambah dengan I6 ditambah dengan I7. Ini dapatkan karena pada saat Y1 bernilai true, hanya I2, I3, I6, dan I7 yang bernilai true. Pada saat persamaan yang ketiga, yaitu Y2 sama dengan I4 ditambah dengan I5 ditambah dengan I6 ditambah dengan I7. Ini didapatkan karena pada saat Y2 bernilai true, hanya I4, I5, I6, dan I7 yang bernilai true. Untuk lebih lengkapnya akan kita buktikan pada saat pembuatan rangkaian gerbang logika menggunakan circuit maker. Baik, mari kita buktikan tabel kebenaran tadi menggunakan rangkaian gerbang logika
di circuit maker. Jadi dari tabel kebenaran tersebut, tadi kita mendapatkan persamaan X sama dengan I2 ditambah dengan I3 atau X sama dengan I2 or I3 atau menambah or. Kemudian Y itu sama dengan I1 ditambah dengan I3 atau I1 or I3. Dan untuk I0 ya tidak termasuk tidak pengaruhi data. Jadi ketika I1 I0 bernilai true, ya, maaf, ketika I0 bernilai true, maka baik itu waktu X maupun Y itu bernilai false ya. Tidak ada lampu yang menyala. Ketika L1 bernilai true, maka Y yang true ya. Lihat di Y akan menyala. Ketika I2 bernilai true, maka X-nya lah yang menyala lampunya. Ya. Kemudian ketika I3 bernilai true, maka keduanya lampunya menyala, yaitu X maupun Y akan bernilai true. Berikutnya kita akan membuktikan encoder 8 ke 3 ya. Jadi pada 8 ke 3 ada 8 input dari I0 sampai dengan I7 dan 3 input maaf 3 output Y0, Y1 dan Y2. Jadi dari tabel kebenaran tadi didapatkan persamaan untuk Y0 itu merupakan penjumlahan dari I1, I3, I5 dan I7. Karena pada saat I0 bernilai true hanya I1, I3, I5 dan I7 yang bernilai true. Kemudian Y1 adalah penjumlahan dari I2, I3, I6 dan I7. Dan terakhir I2 merupakan penjumlahan dari I4, I5, I6 dan I7. Karena ini merupakan penjumlahan, maka gerbang yang digunakan adalah gerbang OR. Baik, mari kita buktikan mulai dari ketika I0 bernilai true, itu semua lampu padam atau Y0, Y1 dan Y2 bernilai false. Ketika I1-nya bernilai true, maka hanya Y0 saja yang lampunya menyala atau bernilai true ya. Kemudian ketika I2 bernilai true, hanya Y1 yang bernilai true ya. Ketika I3 bernilai true, hanya Y0 dan Y1 yang bernilai true ya. Ketika I4 bernilai true, hanya Y2 lah yang bernilai true. Ketika I5 bernilai true, hanya Y0 dan Y2 yang bernilai true. Ketika I6 bernilai true, maka Y1 dan Y2 bernilai true dan Y0 bernilai false. Dan ketika I7 bernilai true, maka ketiga-tiganya bernilai true. Ini sudah sesuai dengan tabel kebenaran tadi. Nah, seperti yang kita lihat tadi, outputnya bernilai true sesuai dengan urutan biner. Ya. Ketika I0 true, maka dia menunjukkan biner 0. Ya, semuanya bernilai 0, 0, dan 0. Ketiganya false. Ketika I1-nya true atau menunjukkan angka BCD1, maka hanya Y0 saja yang menyala. Ya, Y1 dan Y2 ini bernilai false. Jadi I1 ini jika kita lamakan dengan desimal 1, maka output yang muncul adalah sandi BCD dari 1, yaitu 001.
begitu seterusnya berurutan sesuai dengan urutan biner. Oke, sekian materi dari saya. Nah, materi selanjutnya yaitu adalah materi decoder. Secara sederhana, decoder ini adalah kebalikan dari encoder sebelumnya, di mana encoder mengubah data menjadi sandi. Nah, pada decoder kita mengubah sandi tersebut menjadi bilangan desimal. Nah, decoder adalah suatu rangkaian logika yang digunakan untuk mengubah kode-kode biner tadi menjadi ke bentuk desimal. Kenapa? Nah, karena agar kita lebih mudah untuk memahaminya. Decoder ini hanya menerima input-inputan berupa biner dan mengaktifkan satu persatu dari outputnya berdasarkan urutan biner dari inputnya. Nah, ada beberapa poin yang harus kita pahami dalam decoder ini. Nah, yang pertama yaitu dalam decoder kita mengkonversi sebuah n-bit kode ke dalam sebuah output yang aktif. Nah, poin kedua, rangkaiannya dapat dibentuk menggunakan gerbang logika AND dan juga OR. Nah, yang ketiga yaitu jumlah masukan atau inputnya itu akan lebih kecil dari jumlah keluaran, yaitu output. Nah, hal ini juga ditekankan pada poin keempat, yaitu di mana n input, maka outputnya akan berjumlah sebanyak 2 pangkat n. Nah, misalnya kita menginput sebanyak 3, maka otomatis outputnya yaitu adalah 2 pangkat 3, yaitu 8. Otomatis 3 lebih kecil daripada 8. Nah, dan yang terakhir adalah hanya satu output yang aktif dari banyaknya input yang diberikan. Baiklah, saya Steven. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai materi decoder dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai decoder 2 input ke 4 output. Terlebih dahulu, di sini kita memiliki 2 input, yaitu variabel X dan Y, dan 4 output, yaitu F0, F1, F2, dan F3. Dari 4 output yang dihasilkan, hanya satu output yang bernilai high sesuai dengan urutan biner inputnya. Misalkan kita memiliki input X dan Y 0, biner ini menunjukkan posisi ke 0, sehingga output F0 lah yang bernilai high atau 1. Misalkan X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 1, ini menunjukkan posisi ke 1, sehingga output F1-nya lah yang bernilai high atau true. Kemudian misalkan kita punya X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0, posisi biner ini menunjukkan posisi kedua, sehingga output F2 lah yang bernilai high atau 1. Begitu juga dengan input X dan Y saat bernilai 1. Dari tabel kebenaran di atas, diperoleh fungsi output sebagai berikut. F0 sama dengan X negasi dan Y negasi. F1 sama dengan X negasi dan Y. F2 sama dengan X dan Y negasi. F3 sama dengan X dan Y. Dari tabel kebenaran dan fungsi output di atas, kita dapat membuat rangkaian gerbang logika decoder 2 input ke 4 output sebagai berikut. Untuk membuktikan langsung rangkaian gerbang logika ini, kita akan mencobanya di aplikasi Circuit Maker. Selanjutnya adalah decoder 3 input ke 8 input. Di sini kita memiliki variabel input, 3 variabel input, yaitu X, Y, dan Z. Lalu output F0 sampai dengan F7. Sama seperti decoder 2 input ke 4 input, hanya satu keluaran yang bernilai high atau 1. Dan ini ditentukan oleh urutan atau posisi biner inputnya. Misalkan kita punya uh, input X0, Y0, dan Z0 atau 000, maka output pada posisi F0 lah yang bernilai 1. Misalkan X0, Y1, Z0, 010, maka keluaran atau output pada F2 lah yang akan bernilai 1 karena 010 menunjukkan posisi kedua. Misalkan saat X1, Y0, Z1 ini menunjukkan posisi ke 5, posisi biner kelima. Sesuai dengan binernya menunjukkan posisi kelima, sehingga output F5 lah yang akan bernilai 1 atau high. Sesuai dengan tabel kebenaran di atas, dapat dibuat fungsi keluaran atau fungsi output sebagai berikut. F0 sama dengan X negasi Y negasi Z.
F1 sama dengan X negasi Y negasi Z, F2 sama dengan X negasi Y Z negasi, F3 sama dengan X negasi Y Z, F4 sama dengan X Y negasi Z negasi, F5 sama dengan X Y negasi Z, F6 sama dengan X Y Z negasi, dan F7 sama dengan X Y Z. Dari tabel kebenaran dan fungsi keluaran atau output dapat digambar sebuah rangkaian logika menggunakan gerbang AND dan NOT seperti berikut. Output dari rangkaian gerbang logika decoder dibuat satu-satu berdasarkan tabel kebenarannya. Jadi ada output F0 sampai dengan F7 dan inputnya adalah X, Y, Z sesuai dengan tabel kebenaran. Untuk membuktikan rangkaian gerbang logika ini secara langsung, kita akan membuktikannya di aplikasi Circuit Maker. Baiklah, di sini kita akan membuktikan di Circuit Maker decoder 2 input ke 4 output. Seperti pada contoh kita memiliki input yaitu variabel X dan Y, kemudian output F0, F1, F2, dan F3. Saat X dan Y bernilai 0, maka F0 lah yang akan bernilai high atau 1. Kemudian saat X0 dan Y-nya 1, maka F1 yang bernilai high atau 1. Kemudian saat X1 dan Y 0, maka F2 lah yang akan bernilai high atau 1. Dan yang terakhir adalah saat kedua input bernilai high atau 1, maka F3 lah yang akan bernilai high atau 1. Baiklah, sekarang kita akan membuktikan eh, rangkaian gerbang logika decoder 3 input ke 8 output. Sesuai dengan contoh, kita memiliki input X, Y, dan Z, lalu output F0 sampai dengan F7. Di sini ada 8 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah saat X, Y, Z bernilai 0 atau mati, eh, maka di sini dapat dilihat bahwa F0 lah yang bernilai 1. Kemudian saat Z bernilai 1, F2 lah yang bernilai 1. Kemudian saat Y bernilai 1, F3 bernilai 1. Kemudian saat Y dan Z bernilai 1, F4 akan menyala. Kemudian saat 100 X bernilai 1, maka F5 lah yang akan menyala. Kemudian saat 101, nah, maka posisi F6 lah yang akan menyala. Karena ingat sekali lagi ini sesuai dengan posisi biner inputnya ya. 101 itu 6, maka F6 yang akan menyala. Kemudian 117, 110 maksud saya, maka F7 lah yang akan menyala. Dan yang terakhir 111 saat semuanya 1, maka F8 lah yang akan menyala. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami tentang encoder dan decoder. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan paramahansa. Om Santi Santi Santi.